Jadi di sini ulun jelaskan hulu alur ceritanya. Di suasana pagi yang tenang, di sebuah pondok pesantren yang tentram, di mana di situ para santri menimba ilmu siang dan malam. Dan di situ para santri berkhidmat untuk meraih keberkahan. Mereka sangat cinta kepada guru dan kepada ilmu yang diajarkan. Apa saja yang guru perintahkan selalu mereka taati dan laksanakan. Tetapi bukan ilmu agama saja mereka diajarkan. Mereka juga diajarkan ilmu bagaimana cara strategi berperang. Sebab para penjajah Belanda ingin mengambil alih kekuasaan. Nah, di sini kisahnya ketika para santri belajar kepada kiai dan ada juga santri yang sedang membersihkan halaman. Tiba-tiba datang sekelompok Belanda hendak bertemu dengan kiai. Mereka meminta agar pondok pesantren itu diserahkan kepada Belanda, tetapi kiai tidak mau menyerahkan begitu saja. Lalu Belanda memberikan tempo 3 hari supaya pondok pesantren itu dikosongkan dan diserahkan kepada Belanda. Tujuan Belanda ingin merebut pesantren itu ialah untuk dijadikan markas sekaligus benteng pertahanan Belanda. Kalau tidak, Belanda akan mengambil secara paksa dengan membunuh seluruh dewan guru serta kiai dan seluruh santri yang ada di dalamnya. Tur. Bawa tanah. Selamat siang tuan-tuan. Siang, Pak. Apa maksud Bapak datang ke sini? Perkenalkan, nama saya Lieutenant and Colonel Charlie. Saya diperintahkan oleh Mayor Jenderal Ramon untuk mengambil ini tempat untuk dijadikan markas Belanda. Ingin temu, ya jumpa pemimpin ini pondok. Maaf, Pak Kiai sedang sibuk. Ada apa ini ribut-ribut? Selamat siang tuan. Selamat siang. Ada apa? Oh, kenalkan dulu saya. Saya adalah Lieutenant Colonel Jenderal. Saya diperintahkan oleh Mayor Jenderal untuk mengambil ini alih tempat buat markas kolonial. Oh, tidak bisa, Bang. Mengapa tidak bisa? Karena ini hak kami, bukan hak Anda. Oh, rupanya Anda menantang kami. Kami tidak akan takut dan kami tidak akan gentar. Karena ada Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kami. Rupanya Anda menantang kolonel. Jangan salahkan kami. Kalau kalian nanti akan kami bantai semua. Saya kasih waktu 3 hari. Kalau you semua tidak kosongkan ini tempat, you semua akan kami bunuh. Selamat siang tuan. Selamat siang. You come on. Setelah pasukan Belanda pergi dari pesantren itu, Letnan Kolonel Belanda langsung mendatangi kepada atasannya, yaitu Mayor Jenderal, untuk melaporkan kejadian. Ketika mendatangi Letnan Kolonel dengan sifat busuknya, dia mengajukan kepada Mayor Jenderal agar pesantren itu diserang besok hari. Itu adalah sebelum waktu yang ditentukan, yaitu 3 hari. Namun berita itu didengar oleh mata-mata kiai yang menyamar sebagai pelayan di tempat Mayor Jenderal.
Selamat siang Tuan Mayor. Selamat siang. Ada apa? Saya ingin melaporkan kejadian itu di pondok. Apa kata mereka? Rupanya mereka menantang kita kalah. Berarti mereka melawan perintah kita. Betul tuh Kolonel. Apakah kamu punya ide? Oh tentu Jenderal. Apa Saya itu? punya ide. Katakan. Kalau begitu kita serang saja tempat itu besok hari. Bagus, bagus. Good, good. Mantap kamu punya ide, Colonel Charlie. Kalau begitu, suruh pasukan ke sini. Siap Mayor. Laksanakan. Apakah ini pasukannya? Betul Jenderal. Apa kalian tahu maksud kalian berkumpul di sini? Kita akan berperang besok pagi. Kalian harus siap. Jangan ada yang lengah. Kalau kalian lengah, aku bunuh. Bagaimana ini? Tegak. Seorang tentara harus tegak. Kalian tahu maksud tujuan di sini? Tidak mungkin? Kalian tahu karena belum diberitahu. Tujuan di sini adalah kita sudah mendatangi itu pondok, namun pondok itu tidak ingin diserahkan kepada kita. Jadi saya berinisial dengan Mayor Jenderal untuk menyerang itu tempat besok hari agar mereka terkejut dan tidak ada persediaan. Jadi mereka akan kalah dan kita akan menang. Jadi kalian siap bertempur besok? Yang tegas. Apa kalian siap? Siap. Begitu dong. Bagaimana Jenderal? Apa mungkin kita akan menang besok? Tentu saja, aku yakin 1000% kalau begini. Baiklah, kalau begitu bubar jalan. Dan di hari yang sama, Kiai serta Dewan Guru pengajar pondok pesantren itu mengadakan musyawarah tentang bagaimana cara melawan Belanda. Di tengah-tengah perbincangan, datanglah mata-mata Kiai. Dia memberitahukan berita yang sangat penting, yaitu tentang rencana Belanda yang akan menyerang pondok pesantren besok hari. Maka Kiai pun memerintahkan kepada guru yang lain agar mempersiapkan santri-santri untuk berperang besok hari. Dan Kiai memilih 4 orang dari semua santri-santrinya untuk dikasih ilmu kebal. Bagaimana pendapat kalian dengan Belanda yang ingin mengambil alih pondok kita ini? Abdurrahman, berikan pendapat. Kalau ulun terserah Kiai, ulun pasti mentaati apa pendapat Kiai. Ada yang lain? Kalau kami sama seperti Abdurrahman, apa aja pian inggih ja kami.
Ada apa? Ada berita yang sangat penting yang Kiai harus tahu. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada perlu datang apa kemari? Ada berita yang sangat penting dan Kiai harus mengetahuinya. Apa itu? Bahwasanya Mayor Jenderal dan anak buahnya besok hari akan membangun penyerangan ke tempat ini. Ya, silakan kembali. Kalau begitu, Guru Abdurrahman siapkan seluruh senjata-senjata yang bisa melawan Belanda. Insya Allah akan ulun laksanakan Kiai. Dan Kiai ingin memilih 4 santri yang khusus untuk Kiai Raja. Ahmad Husni, panggilkan Muhammad Ridwan dan Muhammad Khairul Rahman dan Muhammad Napil dan Muhammad Yusuf. Silakan. Ulun ada usulan Kiai. Ada apa itu? Kan kita besok akan mengadakan perlawanan terhadap kompeni Belanda. Jadi bagaimana kalau pian diamanakan atau diungsikan ke tempat yang lebih aman dahulu? Perlu? Tidak perlu. Kalau itu kemauan Kiai, kami tidak akan memaksa. Tapi kalau Kiai tetap ingin di sini, cukup Kiai berada di tempat yang lebih aman. Tidak usah turun untuk ke medan perang. Cukup mendoakan kepada Allah, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah dalam melawan para Belanda. Bisa. Silakan duduk. Kalian semua ini Kiai panggil ke sini untuk Kiai Raja. Karena besok ada peperangan tentara Belanda ke pondok kita, maka yang permulaan menghadapi Belanda berempat. Apakah kalian siap untuk Kiai Raja? Insyaallah siap, Kiai. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, mulai. Tarik nafas. Alhamdulillah. Atau Husni, tes mereka berempat. Ini parang nah. Buan Ikam ini yang berempat nih dari asrama mana? Asrama Darul Amin. Kalau begitu, Buan Ikam yang berempat Kiai beri nama dengan tim Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Jadi Kiai memerintahkan besok agar kalian terlebih dahulu menghadang para Belanda. Tetapi ingat oleh kalian, pergunakanlah ilmu kebal ini untuk kebaikan. Tanamkan dalam hati kalian berjihad fisabilillah. Janganlah kalian saling bertengkar kalau hanya untuk mendapatkan harta atau tahta. Simpanlah ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting, jangan berpegang dengan kekuatan, tapi berpeganglah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Siap, Guru. Ya. Keesokan harinya, para santri pun berkumpul untuk melawan pasukan Belanda. Sebelum itu, guru yang lain memberikan semangat kepada para santri yang membuat dada mereka membara ingin berjihad fisabilillah. Dan
Guru yang lain juga memberitahukan tentang taktik berperang agar pertempuran dapat dimenangkan dengan mudah. Nah, mana buan pasukan santri nih? Lambatnya datangan. Ayo, Bator, luruskan barisan. Karena kita akan menghadapi pasukan Belanda. Kasini piana, kasini nah. Ya, nah tuan guru sini lo. Ulah 2 barisan aja, 2 barisan sini. 2 barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pagi hari ini berkumpul di tempat ini adalah bukan suatu kebetulan. Kita berkumpul di tempat ini, di pondok ini adalah sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita ada di Lauhul Mahfuz. Kita saat sekarang dalam keadaan genting karena para Belanda ingin mengambil alih pondok kita ini. Apakah kalian reda dengan hal itu? Insya Allah rida. Apakah kalian reda dengan hal itu? Mungkin bunya gugup nih, jadi tak salah. Apakah kalian reda dengan hal itu? Rida. Sekali lagi nah, apakah kalian reda dengan hal itu? Ada rida. Ya, itu yang bajur pendapatnya atau jawabannya. Jadinya kami beritahukan kepada kalian wahai para santri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Apabila datang kepada kalian musuh, maka janganlah kalian mundur. Sekalipun mereka para Belanda memiliki alat-alat senjata yang lengkap, sedangkan kita hanya memiliki mandau, bambu runcing ataupun lastik yang sudah diulah. Tapi kada dabang di sini lastiknya. Jadinya kami perintahkan kepada seluruh santri harus siap siaga, jiwa raga dalam membela agama, nusa dan bangsa. Mana tadi yang sudah dirajah santrinya mana? Jadi taktik yang akan kita pakai, saya mendapatkan kabar bahwasanya para Belanda sudah hampir sampai ke tempat pondok kita ini. Jadinya saya perintahkan kepada kalian, kalau Belanda nanti datang, kita bersembunyi di balik tembok itu. Kalau Belanda datang, yang pertama kali tampil adalah bubuhan pianang kebal-kebal ini. Siap semuanya? Siap. Insya Allah sih. Siap. Baiklah, atur tempat barisan. Rupanya ya, tempat ini sepi, Jenderal. Tentu saja banyak mereka takut kepada kita. Bagaimana tidak takut? Kita bawa persenjataan lengkap. Siapa yang tidak takut? Siapa kalian? Rupanya bujil-bujil ip-ip rupanya. Rupanya kalian menentang kami. Jangan halangi tempat kami. Kalau kalian tidak ingin mati. Justru kalian kalau tidak ingin mati tinggalkan pondok kami. Jangan bercanda. Rupanya mereka menentang kita, Jenderal. Kalau begitu,
Pasukan. Kalau kalian tidak ingin pergi, jangan salahkan saya kalau kalian kena tembak. Coba saja kalau bisa. Rupanya menentang kita. Kuberi waktu sampai 3. Kalau kalian tidak permisi dari tempat ini, maka kalian akan kena tembak. 1, 2, 3. Tar. Minyang. Kenapa ini? Kenapa? Rupanya mereka kepala tembakan jenderal. Kalian semua tidak becus yang menembak. Pilih senjatanya. Pertama kamu, harta atau bini? Pilih. Salah. Rupanya pengantin. Isi peluru. Lupa aku. Kau ini udah gede main ipip lagi. Aku akan menghabisimu. Rupanya senjata satu tembak takkan mempan. Pinjam. Ini. Pinggang. Kalau begitu, kau sudah gendut 4 belum berang lagi. Rasakan senjata ini. Bagaimana ini kolonel? Pegang. Jangan takut. Kita hadapi bersama. Pasukan, siapkan senjata. Seluruh santri, serang! Mana mayor jenderalnya? Ada apa? Wah, sini. Bendera mana? Bendera kita. Hadapkan ke muka kamera. Alhamdulillah, pada hari ini para kasantri sekalian, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melawan Belanda dengan meraih kemenangan yang alhamdulillah mereka bertahan mati seketika. Allahu Akbar. Demikian itulah tadi penampilan dari Asrama Darul Amin. Hikmah yang terkandung dari kisah tadi ialah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam memperjuangkan agama dan bangsa walaupun nyawa taruhannya, dan juga yakin berpegang teguh kepada Allah bahwa orang yang berjalan di jalan yang benar pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari perwakilan Asrama Darul Amin mengucapkan selamat Hari Santri 22 Oktober 2021 sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka.